Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kita dari kelompok 10 yang merupakan kelompok terakhir. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai umur sel, umur makhluk hidup dan juga regenerasi. Nah, sebelum kita ke materi, saya di sini Denny Jailani sebagai moderator akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok kita. Tentunya di sini yang pertama ada Ripa Diana Khairunisa, yang kedua ada Seli Patika, dan yang terakhir itu ada saya. Nah, untuk yang pertama mungkin mengenai materi ya, apa itu sel yang akan dibahas oleh saudari Ripa. Kepadanya saya persilahkan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rifa Diana Hairunisa dengan NPM 232154003. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari kelompok kami. Lanjut saja ya. Nah, pasti kalian sering mendengar kalimat apa itu sel. Sel adalah unit struktural terkecil dan fungsional dari suatu makhluk hidup yang secara independen mampu melakukan metabolisme, reproduksi, dan kegiatan kehidupan lainnya yang dapat menunjang kelangsungan hidup sel itu sendiri. Nah, selanjutnya ada umur sel. Di dalam tubuh kita, usia sel bervariasi tergantung pada jenis jaringannya. Sel-sel induk akan selalu muda dan terus menghasilkan sel baru. Contohnya sel saraf, tidak pernah diganti atau beregenerasi. Sel saraf setelah berdiferensiasi, sel-sel ini tidak lagi membelah dan umurnya sepanjang umur organisme tersebut. Sebaliknya, sel-sel lain dalam tubuh memiliki usia yang jauh lebih pendek dibandingkan dengan usia individu itu sendiri. Untuk menjaga kesehatan, individu dewasa perlu memiliki keseimbangan antara kelahiran dan kematian sel dalam setiap jaringan. Jumlah sel yang mati dan terlepas harus seimbang dengan jumlah sel baru yang menggantikan sel tersebut. Selanjutnya ada umur makhluk hidup. Makhluk uniseluler memiliki umur yang tidak terbatas karena dapat terus membelah diri menjadi individu baru selama lingkungannya cocok dan bahan makanannya cukup. Sementara itu, hewan tingkat tinggi memiliki umur yang terbatas tetapi lebih panjang dibandingkan umur sel-sel dalam tubuh mereka. Sel-sel ini terus diganti dengan sel yang baru. Pada mamalia dan aves, umur mereka lebih pendek dibandingkan makhluk lain karena mereka perlu menjaga suhu tubuh yang lebih tinggi dan stabil, lebih tinggi dari suhu lingkungannya. Hal ini membutuhkan metabolisme yang lebih tinggi sehingga membutuhkan lebih banyak energi dan usaha. Nah, selanjutnya apa sih yang menyebabkan umur sel terbatas? Pasti teman-teman penasaran. Nah, ini dia ada 7 penyebab umur sel terbatas. Yang pertama, makin tinggi proses metabolisme, makin pendek umur karena makin butuh banyak pengeluaran panas dan kegiatan sel. Yang kedua, ampas metabolisme makin lama, makin banyak menumpuk dalam sel atau di celah interseluler yang dapat mengganggu berbagai proses. Yang ketiga, makin tinggi umur, makin banyak yang aus. Proses metabolisme makin banyak yang lemah dan keliru, menyebabkan sel-sel tersebut rusak dan mati. Yang keempat, makin tinggi umur, makin banyak kemungkinan menerima radiasi sinar gelombang pendek dan ini memendekkan umur sel. Yang kelima, makin tinggi umur, kemampuan kelenjar endokrin menggetarkan hormon menurun, atau kemampuan hormon itu menurun. Yang keenam, karena makin banyak kekeliruan terjadi dalam proses biokemis sel, informasi genetis pun banyak keliru menyebabkan sel menjadi lemah dan rusak. Dan yang ketujuh, makin tinggi umur, makin banyak timbul autoantibodi dalam sel, artinya bahan-bahan kimia dan bahan hidup sel itu makin kurang saling mengenal. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada saudari Ripa yang telah memaparkan mengenai apa itu sel. Nah, di sini saya juga akan membahas lebih lanjut mengenai umur tiap masing-masing sel. Nah, di sini di slide selanjutnya, lalu berapa umur tiap-tiap masing sel. Nah, di sini saya akan memaparkan lebih lanjut. Yang pertama itu ada umur berbagai sel dalam tubuh. Nah, yang pertama itu ada sel epidermis. Sel epidermis ini berumur 2 minggu. Kemudian yang kedua itu ada sel kornea yang umurnya itu beberapa hari, dan yang ketiga itu ada sel epitel usus yaitu 2 hari, kemudian juga ada sel epitel lambung yaitu 3 hari. Lanjut ada eritrosit itu 120 hari, kemudian sel hati itu 18 bulan,
kemudian sel tulang dan tulang rawan itu berbulan-bulan, kemudian sel saraf, sel otot itu seumur individunya sekitar 60 sampai 90 tahunan. Dan yang terakhir itu, umur sel tumbuhan, umumnya itu sel tumbuhan itu lebih panjang gitu ya dari sel hewan. Nah, kemudian juga ada seperti tumbuhan gimnosperma itu sampai beribu-ribu tahun itu bisa. Ya dilanjut, saya di sini akan, memaparkan mengenai perbedaan umur makhluk hidup. Nah, yang pertama itu ada umur tumbuhan, di mana yang pertama ada bayam. Umur bayam tersebut itu 25 hari, kemudian ada umur wortel itu 3 sampai 4 tahun, umur pisang 5 sampai 6 tahun, kemudian umur jeruk itu 10 sampai 20 tahun, eee, lanjut umur durian itu lebih dari 30 tahun, kemudian itu kelapa sawit, 30 sampai 40 tahun, kemudian ada Piscia mariana 1800 tahun, kemudian Populus temuloides itu sekitar 10.000 tahun, kemudian Lamina tasmanica itu 43.600 tahun. Nah, lanjut mungkin, ke umur hewan. Nah, umur hewan itu yang pertama ada serangga. Nah, namun serangga itu, bisa dalam hitungan hari ataupun juga berbulan-bulan. Kemudian umur tikus, sekitar 3 sampai 5 tahun, lanjut umur rubah itu 5 sampai 10 tahun, kemudian umur kijang itu 10 sampai 15 tahun, umur anjing itu 15 sampai 20 tahun, kemudian umur buaya 20 sampai 25 tahun, umur kudanil itu 40 tahun, kemudian umur badak 50 tahun, umur gajah 60 tahun, kemudian umur paus itu 65 sampai 70 tahun. Nah, bisa dilanjut juga kita akan membahas umur manusia ya. Nah, jadi teman-teman manusia yang sehat itu umurnya lebih dari 80 sampai 90 tahun. Kemudian, manusia yang cukup sehat itu sekitar umurnya lebih dari 70 tahun. Kemudian manusia yang agak kurang sehat itu 60 tahun, dan manusia yang tidak peduli kesehatan itu sekitar 50 tahun. Akan tetapi mungkin untuk, umur gitu kan bisa, eee, diukur juga melalui takdir seperti itu. Nah, mungkin itu teman-teman mengenai perbedaan dari umur makhluk hidup. Nah, teman-teman, di sini juga saya akan membahas mengenai regenerasi sel. Nah, di mana regenerasi itu merupakan kemampuan organisme untuk mengganti bagian-bagian tubuh yang luka, kemudian juga rusak maupun mengalami autotomi. Nah, di sini saya juga akan memaparkan mengenai faktor apa saja sih yang menyebabkan regenerasi. Yang pertama itu ada temperatur, di mana temperatur juga kalau, sudah kepada titik tertentu itu bisa mempengaruhi proses regenerasi. Kemudian juga yang kedua makanan. Nah, teman-teman, semakin banyak kita mengkonsumsi makanan yang sehat ataupun juga yang cukup, itu, bisa mempercepat proses regenerasi. Kemudian yang ketiga itu sistem saraf, dikarenakan mungkin, sel-sel juga itu, merupakan ataupun juga dapat berpengaruh dalam proses regenerasi. Nah, di sini juga saya akan memaparkan mengenai proses umum yang terjadi pada regenerasi bagian yang putus ataupun juga rusak. Nah, yang pertama itu ada darah mengalir menutupi luka, kemudian yang kedua itu ada epitel kulit menyebar di permukaan luka di bawah skab, dan yang ketiga itu ada dediferensiasi sel-sel jaringan sekitar luka. Yang keempat itu ada pembentukan blastema. Yang kelima itu ada proliferasi sel-sel dediferensiasi secara mitosis. Dan yang terakhir itu ada rediferensiasi sel-sel dediferensiasi. Nah, mungkin itu teman-teman yang dapat saya paparkan. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjut oleh Selipatika, yaitu mengenai regenerasi pada makhluk hidup. Terima kasih. Untuk materi terakhir, kita akan membahas regenerasi pada makhluk hidup. Regenerasi pada makhluk hidup dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hewan, manusia, dan juga tumbuhan. Tapi pada yang pertama kita akan membahas dulu mengenai regenerasi pada hewan, yaitu cacing planaria, yang merupakan individu cacing yang ketika dipotong-potong akan menghasilkan cacing-cacing kecil yang utuh.
Nah, pada planaria diteliti bahwasannya sel-sel yang berasal dari parenkim atau yakni berasal dari lapis benih mesoderm dapat menumbuhkan alat derivat dan parenkim lagi. Hal ini nantinya akan menghasilkan cacing baru dengan struktur, anatomis, dan histologis yang serupa dengan asalnya. Nah, selain planaria nih, cicak juga mampu beregenerasi. Cicak akan memutuskan ekornya bila merasa dirinya dalam keadaan bahaya atau sedang menghadapi musuh, atau yang biasa kita sebut sebagai autotomi. Ekor yang putus tersebut akan tergantikan kembali melalui proses regenerasi dalam waktu-waktu tertentu. Setelah ekor putus, tunas regenerasi dibentuk pada permukaan yang terluka dan ini memberikan kemunculan suatu ekor baru. Tetapi, struktur ekor baru tersebut tidak sama seperti ekor semula. Selanjutnya akan masuk pada regenerasi pada manusia, yaitu regenerasi pada tulang. Proses regenerasi atau penyembuhan pada tulang terbagi menjadi beberapa proses, yaitu yang pertama fase inflamasi. Nah, dalam fase ini terjadi pendarahan dalam jaringan yang cedera dan pembentukan hematoma di tempat patah tulang. Ujung fragmen tulang mengalami devitalisasi karena terputusnya pasokan darah. Tempat cedera kemudian akan diinvasi oleh makrofag atau sel darah putih besar yang akan membersihkan daerah tersebut. Nah, terjadi hipoksia dan inflamasi yang menginduksi ekspresi gen dan mempromosikan pembelahan sel dan migrasi menuju tempat fraktur untuk memulai penyembuhan. Lalu kita masuk pada fase yang kedua, yaitu fase proliferasi. Hematoma akan membentuk organisasi, terbentuk benang-benang fibrin, membentuk jaringan untuk revaskularisasi dan infarsi fibroblast dan osteoblast. Fibroblast dan osteoblast berkembang dari etosit, sel endostel, dan sel periostem. Akan menghasilkan kolagen dan proteoglikan sebagai matriks kolagen pada patahan tulang. Terbentuk jaringan ikat fibrus dan tulang rawan atau osteoid dari periostem tampak pertumbuhan melingkar. Masuk pada fase berikutnya, yaitu fase pembentukan, merupakan fase lanjutan dari fase hematom dan proliferasi. Mulai terbentuk jaringan tulang, yakni jaringan tulang kondrosit yang mulai tumbuh atau umumnya disebut sebagai jaringan tulang rawan. Pertumbuhan jaringan berlanjut dan lingkar tulang rawan tumbuh mencapai sisi-sisi lain sampai celah sudah terhubung. Fragmen patahan tulang digabungkan dengan jaringan fibros, tulang rawan, dan tulang serat matur. Perlu waktu 3-4 minggu agar fragmen tulang tergabung dalam tulang rawan atau tulang jaringan fibros. Dalam fase terakhir, yaitu fase remodeling, tahap terakhir ini perbaikan patah tulang meliputi pengambilan jaringan mati dan reorganisasi tulang baru ke susunan struktural sebelumnya. Dalam waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, proses pembentukan dan penyerapan tulang yang terus-menerus, lamela yang tebal akan terbentuk pada sisi dengan tekanan yang tinggi. Rongga medula akan terbentuk kembali dan diameter tulang kembali pada ukuran semula. Nah, tetapi selain tulang, ternyata kulit juga dapat mengalami regenerasi. Nah, prosesnya yaitu lapisan kulit akan mendorong lahirnya sel-sel baru hingga naik ke permukaan. Naiknya sel-sel baru ini membuat sel-sel lama yang ada di permukaan epidermis terluar menjadi sel-sel kulit mati. Nah, sel-sel kulit mati ini dapat tersingkirkan dengan eksfoliasi. Jadi, untuk para perempuan, jangan lupa eksfoliasi agar sel-sel kulit matinya hempas. Untuk yang terakhir, kita akan membahas mengenai regenerasi pada tumbuhan yang dibagi ke dalam 2 tahap, yaitu yang pertama regenerasi rekonstitusi. Nah, regenerasi ini terjadi pada jaringan embrionik dan prosesnya ada 2, yaitu yang pertama rekonstitusi meristematik. Pada fase ini, jaringan dapat beregenerasi secara sempurna. Yang kedua, rekonstitusi jaringan dewasa. Pada fase ini terjadi pada proses penyembuhan karena adanya aktivitas pembelahan sel di dekat jaringan yang terpotong. Pembelahan secara periklinal dengan bagian yang terpotong akibat adanya pengaruh hormon luka menginduksi aktivitas kerja velogen membentuk jaringan penutup luka atau kalus untuk membentuk akar atau daun. Yang kedua, regenerasi restorasi. Regenerasi restorasi ini adalah proses penutupan luka akibat adanya aktivitas jaringan kambum yang sifatnya embrionik, lalu membentuk kalus dan kemudian membentuk organ yang baru. Sekian presentasi dari kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf juga apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.